selamat datang di channel Bersedia Vika. Oke guys, jadi video kali itu mengacu ke video sebelumnya, yaitu tentang visa wisata Korea udah dibuka. Jadi sekarang di video kali ini kita mau bahas bareng-bareng persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk bikin visa Korea. Jadi kalian yang mau tahu, stay tune terus. Kok kalian mau sih? Kalau kalian mau tahu, stay tune terus. Oke guys, jadi per 1 Juni 2022 visa wisata itu udah dibuka lagi. Dan banyak banget temen-temen tuh yang DM aku ataupun komen di video-video sebelumnya tentang persyaratan apa aja yang butuh disiapin untuk bikin visa wisata Korea. Dan ini juga kenapa ada laptop di sini, karena aku juga ingin baca-baca rangkuman yang aku baca dari sumber yang terpercaya tentunya, untuk kita bahas bareng-bareng nanti, mulai dari teman-teman yang pelajar, bekerja atau karyawan, ibu rumah tangga, tidak bekerja, ataupun teman-teman yang emang butuh informasi ini. Jadi nanti simak sampai selesai karena aku akan sampaikan secara detail guys. Jadi kalau misalkan kalian butuh catatan, kalian siapin dulu biar nggak kelewatan informasinya guys. Let's go! Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu dari jenis visanya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau wisata ke Korea, teman-teman tuh butuh apply visa jangka pendek yang tipenya itu adalah C39. Nah, C39 ini adalah salah satu visa jangka pendek yang berarti teman-teman tuh nggak bisa stay dalam jangka waktu lama di Korea. Nah, masa berlaku dari visa ini adalah selama 3 bulan atau 90 hari, dan masa stay-nya atau durasi kalian boleh tinggal di Korea itu adalah selama maksimal 30 hari. Oke, next kita bahas seputar persyaratannya guys. Nah, ini yang perlu kalian highlight nih ya. Jadi tentu saja persyaratan pertama yang perlu kita siapkan adalah kita harus punya paspor. Nah, paspor ini kalian wajib banget buat nyiapin paspor yang aktif guys. Jadi paspor yang bisa kalian bawa ke luar negeri itu masa berlakunya yang tersisa harus lebih dari 6 bulan berdasarkan tanggal pengajuan permohonan aplikasi kalian guys. Jadi perlu kalian pastiin dulu umur paspor kalian tuh masih hidup gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 6 bulan, kalian datang dulu ke imigrasi buat ganti paspor kalian. Nah, paspornya itu ada 2 jenis. Ini aku punya 2. Ini yang udah lama, yang udah kadaluarsa, dan ini paspor aku yang baru. Ini yang paspor yang lama tuh aku tuh paspor biasa. Yang ini paspor elektronik nih. Kalian bisa lihat dari di bagian tulisan paspornya yang di sini tuh ada chipnya guys, yang di sini nggak ada. Kalian bisa bikin 2 paspor ini. Salah satu aja, kalian pilih salah satu aja. Yang penting umurnya tuh masih lebih dari 6 bulan guys. Jadi pastikan paspor kalian aman. Oke, yang kedua kalian butuh nyiapin pas foto ukuran 3,5 x 4,5. Jadi bener-bener isinya tuh muka doang guys. Ya beginilah fotonya guys. Pokoknya tuh muka. Kalau misalkan kalian datang ke studio foto itu, kalian tinggal bilang aja kalau foto yang mau kalian pakai itu untuk aplikasi permohonan visa Korea gitu kan. Aku kemarin juga bilang gitu ke Fujifilm waktu itu. Dan nanti ini foto ini tuh fungsinya untuk ditempel di formulir kalian. Nah, jadi ketentuannya tuh nanti backgroundnya putih. Terus tips dari aku, kalau misalkan kalian yang berhijab itu hindarin pakai kerudung yang warna putih karena bakal nyaru guys. Terus juga yang bagian kerah, kalau misalkan kalian cowok-cowok atau cewek-cewek gitu, hindarin warna putih. Pokoknya tuh biar kelihatan aja gitu. Jadi nggak cuma leher ke atas gitu loh guys kelihatannya. Jadi nanti kelihatan tuh nih, aku kasih lihat lagi muka aku yang telanjang ini guys. Oke, next syarat yang ketiga, kalian wajib banget untuk ngisi formulir. Nanti kalian bisa download di sini, atau nanti akan aku kasih linknya di description box. Nanti kalian tinggal download di situ. Sekaligus di link itu nanti ada tutorial buat cara ngisi formulirnya. Nah, foto yang ini tadi kalian buat ditempelin di formulir itu guys. Dan formulir itu wajib kalian isi dengan data sebenar-benarnya pakai tinta hitam, dan jangan ada data yang kalian manipulasi atau kalian bohongi guys, karena itu nanti akan berefek kepada approve atau enggaknya visa kalian. Jadi kalian cek formulirnya, di print, lalu tempel fotonya. Oke, next yang keempat, kalian butuh nyiapin dokumen hubungan keluarga Indonesia ya guys. Ini tuh kayak pembuktian bahwa kalian tuh warga negara Indonesia. Di sini kalian wajib untuk mencantumkan kartu keluarga. Dan kalau misalkan kalian tuh kerepotan atau nggak bisa menyantumkan kakak, kalian bisa ganti itu dengan akte keluarga kalian. Akte keluarga sih, akte kelahiran kalian guys.
Nah ini yang kelima, ini super highlight banget, kalian wajib banget simak ini secara detail ya guys. Jadi ini tuh akan membuktikan yang namanya dokumen pembuktian identitas. Nah di sini akan aku bahas satu-satu, mulai dari teman-teman yang karyawan atau pegawai, lalu wira swasta, pelajar, dan yang terakhir adalah tidak bekerja. Jadi semoga ini bener-bener jelas aku menjelaskannya supaya nanti nggak ada yang bingung-bingung guys. Jadi simak yang bagian ini. Oke, yang pertama kita mulai dari teman-teman yang jika sebagai pegawai. Nah, di sini teman-teman tuh butuh bikin surat keterangan kerja. Dan surat keterangan kerja ini wajib kalian bikin atau tulis dengan bahasa Inggris. Nah, sepengalaman aku kemarin waktu 2019, waktu aku masih bekerja sebagai karyawan di Jakarta, aku tuh minta ini ke HRD kantor aku guys. Jadi misalkan kalian yang juga karyawan, kalian bisa minta ini ke HRD kalian. Nah, di surat keterangan bekerja ini mencantumkan alamat kantor kalian, nomor telepon, terus nama departemen yang menerbitkan, dan juga nomor telepon orang yang menerbitkan itu. Nah, terus yang kedua, setelah surat keterangan kerja, kalian juga wajib untuk melampirkan sertifikat pajak nilai 1 tahun sebelumnya. Jadi kayak SPT 21 tahun sebelumnya gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang gak punya SPT gimana? Kalian bisa bikin surat pernyataan kenapa kalian tuh gak bisa punya SPT itu guys. Jadi waktu itu emang pengalaman aku juga bikin surat pernyataan karena aku gak punya SPT. Karena waktu itu emang kebetulan tuh itu di tahun pertama aku kerja gitu kan. Aku belum bayar pajak, belum lapor pajak sama sekali gitu guys. Jadi jelas ya di sini untuk teman-teman yang karyawan atau pegawai, kalian syaratnya dokumen identitasnya adalah yang pertama kalian bikin surat keterangan kerja pakai bahasa Inggris. Yang kedua kalian mencantumkan SPT 21 kalian. Dan kalau misalkan nggak punya, kalian wajib bikin surat pernyataannya. Oke, next yang kedua kita move ke jika teman-teman adalah sebagai seorang wira swasta. Nah, apa dokumen yang dibutuhkan untuk pembuktian identitas? Yang pertama adalah pendaftaran usaha kalian. Nah, di sini aku tuh pernah ngobrol sama orang agen. Kalau misalkan emang susah untuk mendaftarkan usaha, kalian bisa bikin surat pernyataan bahwa kalian tuh adalah seorang wira swasta dan apa usaha kalian. Itu. Yang kedua, kalian juga butuh untuk melampirkan sertifikat pajak atau SPT 21 kalian. Nah, sama seperti yang teman-teman karyawan, kalau misalkan kalian nggak punya SPT 21, kalian wajib banget untuk bikin surat pernyataan kenapa kalian belum punya SPT 21 kalian. Oke, next yang ketiga, kalau teman-teman adalah seorang pelajar. Nah, kalau misalkan teman-teman adalah seorang pelajar, maka kalian wajib banget buat bikin surat pernyataan bahwa kalian adalah seorang pelajar. Nah, itu kalian bisa dapetin dari tempat kalian bersekolah saat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pelajar ini nggak wajib untuk melampirkan SPT 21 karena emang teman-teman pelajar kan emang belum mempunyai penghasilan yang tetap ya. Jadi SPT itu nggak wajib gitu guys. Jadi ini juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semuanya yang pelajar yang nggak punya SPT 21 ya guys. Jadi SPT itu emang untuk orang-orang yang udah punya penghasilan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman pelajar hanya cukup melampirkan surat keterangan aja. Nah, terus gimana buat teman-teman yang nggak bekerja nih? Nah, ini pas banget untuk yang keempat, yaitu untuk teman-teman yang tidak bekerja. Di sini teman-teman bisa mencantumkan dokumen pembuktian identitasnya dengan cara melampirkan sertifikat kelulusan dari sekolah terakhirnya. Jadi kayak emang sertifikat terakhir gitu ya guys. Nah, ada catatan lagi. Untuk orang dengan usia di atas 40 tahun dan ibu rumah tangga dapat mengganti dengan fotokopi KTP sebagai pengganti sertifikat kelulusan dari sekolah terakhir. Gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman juga, gimana kalau aku nggak kerja, gimana kalau aku nggak punya penghasilan gitu kan. Jadi teman-teman bisa melampirkan sertifikat kelulusan terakhir, atau untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga orang 40 tahun ke atas, kalian bisa mengganti dengan KTP kalian. Nah, diantara persyaratan visa sejauh ini tadi, yang paling bikin bingung adalah yang poin nomor 5 tadi guys, yaitu dokumen pembuktian identitas. Jadi semoga yang bagian tadi itu benar-benar udah detail ya guys. Jadi buat teman-teman yang karyawan, pelajar, wira swasta ataupun tidak bekerja seperti ibu rumah tangga seperti itu, kalian tetap bisa buat mengajukan visa peserta kalian. Jadi kalau misalkan belum jelas, kalian ulang-ulangin aja, dan semoga cukup jelas sih biar kalian juga nggak bingung lagi guys, terlebih soal SPT-nya.
Oke guys, kita masuk ke persyaratan nomor 6, yaitu tentang dokumen keuangan. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama untuk teman-teman yang pemohon ini sudah dewasa sama teman-teman pemohon yang masih anak-anak. Nah, kita mulai dari teman-teman yang udah dewasa ya, ataupun yang pemohon dewasa. Di sini kalian wajib untuk melampirkan rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir atas nama pemohon, atas nama kalian sendiri. Nah, kalau misalkan nggak punya, kalian wajib untuk bikin surat pernyataan atau pakai sertifikat kepemilikan kendaraan, ataupun kalian juga bisa bikin ganti dengan tagihan kartu kredit selama 3 bulan terakhir. Nah, di sini karena ada kata-kata atau, misalkan kalian nggak bisa melampirkan si rekening koran tadi, kalian bisa ganti pakai surat pernyataan atau sertifikat kepemilikan kendaraan ataupun tagihan kartu kredit selama 3 bulan terakhir guys. Tapi utamain kalian bisa pakai rekening 3 bulan terakhir itu guys, karena itu menurut aku tuh ini bagian krusial juga untuk approve enggaknya visa kalian. Oke, yang kedua ini adalah untuk teman-teman yang masih anak-anak. Nah, di sini sebenarnya mirip, kalian juga wajib untuk melampirkan dokumen asli rekening koran tabungan 3 bulan terakhir milik orang yang membiayai perjalanan wisata kalian. Di sini kayak orang tua ataupun kerabat ataupun ya siapa yang membiayai perjalanan kalian. Nah, sama juga seperti orang dewasa, kalaupun misalkan nggak bisa menyantumkan itu, kalian bisa mengganti dengan surat pernyataan dan fotokopi sertifikat kepemilikan kendaraan atau tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir gitu guys. Nah, catatan tambahan untuk teman-teman yang dibiayain oleh orang lain untuk perjalanannya di sini adalah harus melampirkan fotokopi surat keterangan kerja, fotokopi identitas seperti paspor ataupun KTP milik orang yang membiayai perjalanan wisata. Nah, di sini aku juga pernah ngobrol sama agenku yang waktu itu aku pakai. Kalau misalkan kalian tuh misalkan mau pakai rekening suami ataupun mau pakai uang suami untuk perjalanan kalian juga bisa pakai saat ini guys. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suaminya di Korea gitu, misalnya nanti kalian bisa pakai rekening suaminya, nanti bikin surat pernyataan yang membiayai kalian itu siapa, lalu identitas suaminya juga guys. Jadi begitulah syarat-syarat bikin visanya. Tapi perlu kalian ketahui juga, KVAC itu berhak untuk meminta tambahan dokumen kalau memang dirasa dokumen kalian tuh masih kurang cukup kuat atau ya memang dibutuhin sama pihak KVAC-nya guys. Jadi kalau misalkan emang dibutuhin, nanti kalian siap-siap aja buat kasih dokumen kalian ke KVAC. Oke, setelah ngomongin syaratnya tadi, jadi sekarang adalah berapa biaya buat bikin visanya gitu kan. Nah, jadi per 1 Juni 2022 visa turis itu adalah seharga Rp816.000. Ini sudah termasuk adminnya guys. Jadi segitu kira-kira uang yang kalian harus siapin untuk bikin visanya. Terus berapa lama visanya bakal jadi? Nah, itu setelah aku baca di websitenya juga, durasi untuk pengerjaan visa itu adalah 6 hari kerja setelah kalian masukin gitu guys. Jadi nanti kalian bisa pantau-pantau. Nah, gimana cara pantaunya? Kalian bisa langsung ke link ini, nanti aku akan taruh di description box supaya nanti kalian bisa ngecek juga. Nanti kalau ngeceknya itu kalian bisa pakai nomor paspor kalian, lalu sama tanggal lahir kalian dan nama kalian tentunya. Oke, yang terakhir yaitu gimana cara ngambil visa yang udah jadi. Jadi nanti setelah kalian daftar itu kan nanti kalian dapat namanya itu tanda pendaftaran gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian ngambil, kalian wajib banget buat ngasih si kita tadi yang ngasih tanda pendaftaran tadi ke KVAC-nya. Nanti kalian akan dikasih visa kalian. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa ngambil sendiri ke KVAC, kalian juga bisa diwakilkan tapi dengan membawa surat tambahan ya. Yang pertama tadi bawa tanda terima pendaftaran, yang kedua bikin surat kuasa, terus yang ketiga bawa identitas pribadi kalian. Jadi kayak misalkan nih, aku nggak bisa ke KVAC, aku minta tolong si temanku ini buat ngambil gitu kan. Aku kasih dia tanda terima pendaftaran aku, lalu bikin surat kuasa sama KTP aku kasih ke dia gitu guys. Jadi bisa diwakilkan. Dan kalau misalkan nggak ada identitas sama surat kuasa, visa kalian tuh nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Nah, sebenarnya gimana sih bentuk visa itu guys? Jadi 2019 lalu itu visa aku tuh bentukannya seperti ini. Stiker gitu guys, gini. Kayak gini guys, pokoknya bentukan stiker.
Nah, tapi yang visa aku terakhir kesini itu, yang visa D4, itu tuh bentukannya lembaran kayak gini guys. Jadi tuh nanti aku print sendiri gitu, bentuknya tuh udah nggak stiker lagi guys. Jadi nanti kayak di situ ada foto paspor aku, ada identitas kayak dikeluarkan kapan, valid sampai kapan, kayak gitu-gitu, terus nomor paspor kita. Nah, ini sekedar info juga, kalau misalkan teman-teman tuh jauh dari Jakarta untuk nggak bisa datang langsung ke Cafe Aceh, kalian juga bisa untuk minta tolong agen tour untuk ngurusin visa kalian. Dan kalian tuh perlu untuk nyiapin si persyaratan-persyaratannya yang tadi aja. Nanti yang ngurusin ke Cafe Aceh adalah agen tour yang kalian pilih. Nah, aku ada rekomendasi agen tour yang terpercaya, dan itu teman aku sendiri. Aku pernah bahas di video sebelumnya di sini. Kalian bisa langsung chat aja ke situ untuk pengurusan visa kalian. Kalau misalkan kalian nggak bisa langsung ngurusin sendiri ke Cafe Aceh-nya gitu guys. Oke guys, itu tadi obrolan kita tentang visa wisata Korea guys ya. Semoga video ini jelas banget buat kalian tentang persyaratannya, biayanya, lalu durasi stay-nya, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan emang masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa drop di kolom komentar ataupun kalian langsung aja di Instagram aku di sini. Di mana ya? Di sini pokoknya. Oke guys, terima kasih yang udah dengerin aku ngomong panjang lebar di sini. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian yang masih bingung tentang syarat-syarat pembuatan visa wisata Korea terbaru ya guys, khususnya tahun ini. Dan semangat untuk yang bentar lagi udah mau liburan ke sini. Selamat prepare. Terus yang masih ada rencana jauh-jauh hari, semangat. Kalian sudah ditunggu Korea sampai saat ini guys. Ini angin segar untuk kalian semuanya ya, mau ke Korea. Oke, terus jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalian wajib banget buat subscribe channel ini sekarang juga, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian nggak telat informasinya, karena aku akan berbagi informasi seputar visa seperti ini secara gratis untuk kalian semuanya, dan juga aku akan ajakin kalian keliling Korea. Thanks for watching and see you on next video guys. Bye.